kebesaran-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi pada hari ini. Kita mau beribadah, kita memuji Tuhan Allah kita atas segala kebaikan kemurahan-Nya. Ialah kita masuk dalam pujian dan syukur kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, Allah dan Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama saudara kami boleh merayakan ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya rasa syukur, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah mau melihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami Tuhan, pimpin Tuhan untuk lebih masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena itu persiapkan setiap hati kami Tuhan, kuduskan layakan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Biarlah kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kebaktian online ini Bapa, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan apabila ada kuasa-kuasa gelap hendak mengganggu Tuhan, katakan kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita sama-sama kita katakan, haleluya. Bapa, Bapa, baik Tuhan bagi setiap kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Habis-habisnya kasih dan
setiamu Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. mari kita sembah Allah kita. Beri ucapan syukur, sembah Dia. Haleluya. Ucapan syukur yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima Apakah kami membalas kebaikan-kebaikan? Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami rasakan hari-hari bersama Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya kami yang menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya inilah Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, Yesus, haleluya Yesus. buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita rasakan hari-hari ini, hingga sampai saat ini kita ada oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, puji nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah. Biarlah Tuhan mau sucikan hati kita, yang menjadi wadah bagi firman Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di surga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami ucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar setiap sabda-Mu Tuhan. Biarlah setiap sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terlebih Bapa, kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan damai sukacita dari surga turun melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ku ada saat anugerah-Mu, ku ada
karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, katakan, ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari satu hukum Allah, yaitu hukum tentang pelipat gandaan. Akan tetapi jarang sekali
kita memperhatikannya. Ada dua hukum yang sebenarnya kita harus perhatikan, yaitu yang pertama, hukum pelipat gandaan, dan yang kedua adalah hukum tabur tuai. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-8, ayat yang ke-22, dikatakan, selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan mengatakan bahwa selama bumi masih ada, maka hukum tabur tuai akan terus terjadi. Nah, ini adalah hukum yang berlaku sampai Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menulis, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Rasul Paulus berkata, jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Banyak orang berkata, oh ini bukan tentang keuangan. Sebab ayat yang ke-8 tidak berbicara soal keuangan. Ayat yang ke-8 daripada Galatia pasal yang ke-6 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi benar bahwa ayat yang ke-8 tidak berbicara mengenai keuangan. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-6 dan kemudian ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Jelas di sini berbicara soal keuangan atau berbicara soal materi. Hukum tabur tuai berlaku baik secara jasmani maupun rohani. Semua yang ada dalam kehidupan kita ini ada hukum tabur tuainya. Jadi, yang kita alami sekarang ini semua adalah hasil dari taburan kita di masa lalu. Tetapi, yang kita tabur hari ini, itu juga akan kita tuai di masa-masa yang akan datang. Lalu apa yang hebat dari hukum tabur tuai ini? Yang pertama, saudara harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita ada kuasa pelipat gandaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Coba mari kita baca dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 11 dan ayat 12. Dan disambung dengan ayat yang ke-29. Nah, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ke-12. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah-buah yang berbiji, sebab atau supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu ayat yang ke-29.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita mengerti bahwa semua hasil tumbuhan yang berbiji yang kita makan, yang kita nikmati, sebenarnya di dalamnya ada kekuatan multiplikasi atau pelipat gandaan. Apapun yang kita terima dari Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, di dalamnya terdapat daya atau kuasa pelipat gandaan yang luar biasa, yang memang sudah Tuhan masukkan dalam semua berkat yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di manakah kuasa pelipat gandanya itu? Kuasa itu ada pada bijinya. Ada satu pengalaman dari ibu saya, ibu mertua saya tepatnya. Pada suatu hari, ibu saya ini diberi sebuah mangga. Lalu kemudian setelah dimakan buahnya, bijinya itu ditanam di depan halaman rumah. Lalu sekian waktu kemudian, kurang lebih 8 tahun kemudian, biji yang ditanam itu telah menjadi satu pohon yang besar. Dan pohon itu berbuah lebat. Setiap kali berbuah, puluhan, bahkan ratusan buah mangga bisa dipetik. Dan ratusan buah itu asalnya hanya dari sebutir buah mangga, sebutir benih, tepatnya sebutir benih mangga yang ibu mertua saya tanam. Jadi coba kita bayangkan, andai kata setiap kali ibu saya ini panen, lalu ibu saya ambil bijinya dan kemudian ditanam lagi, kalau punya tanah yang luas mungkin, maka dalam jangka waktu sekian lama, setiap musim panen, mungkin bukan ratusan, ribuan buah mangga akan ibu saya dan orang-orang lain menikmatinya. Dan semua itu asalnya dari satu orang yang memberikan kepada ibu saya satu buah mangga yang bijinya ditanam. Jadi biji itulah yang memiliki daya pelipat gandaan yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ternyata selalu memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah bagian yang dapat kita makan, bagian yang dapat kita nikmati. Dan unsur yang kedua adalah bagian yang harus kita tanam atau yang harus kita tabur, merupakan bijinya. Dan bagian benih inilah yang akan menghasilkan pelipat gandaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita baca lagi.
2 Korintus pasal yang ke-9. Dikatakan begini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 menegaskan 2 hal, yaitu kita menerima benih dan roti. Benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Nah, ayat ini sama dengan yang ada di Kejadian pasal yang ke-29. Ketika Tuhan berkata, buah yang berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, jikalau saudara mengerti hal ini, sebenarnya kita akan berkata begini. Jadi, berkat yang aku terima tidak harus aku makan semuanya. Itu seharusnya yang menjadi pemikiran kita. Akan tetapi iblis atau setan seringkali berkata, udah makan semuanya, habiskan semuanya. Nah, jikalau kita menuruti godaan si setan ini, maka kita akan membuang satu potensi pelipat gandaan yang telah Tuhan berikan dalam setiap berkat yang kita terima. Jika saudara seorang karyawan misalnya, gaji yang saudara terima, yang setiap bulannya saudara terima, itu memiliki bagian yang dapat saudara makan dan bagian yang untuk saudara tabur. Jikalau saudara seorang pengusaha atau seorang wira swasta, maka setiap keuntungan yang saudara terima, ada bagian yang dapat saudara makan dan ada bagian lain yang untuk ditabur. Dalam profesi maupun pekerjaan saudara, apapun prinsipnya demikian. Bahkan jikalau saudara seorang pelajar atau seorang mahasiswa, maka sebenarnya uang jajan yang berasal dari orang tua saudara juga mengandung 2 unsur. Sebagian untuk dimakan dan sebagian juga untuk ditabur. Jika itu saudara lakukan, sekali lagi, jikalau itu yang saudara lakukan, maka saudara tidak akan kehilangan potensi pelipat gandaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jikalau saudara dapat memegang teguh peraturan Tuhan ini, maka saya yakin Dia akan mengangkat kehidupan saudara secara luar biasa. Coba, kita akan mengamati sesuatu peristiwa di Perjanjian Lama yang mengilustrasikan kebenaran ini. Mari kita baca Kitab Kejadian pasal yang ke-47 ayat 13 sampai 20. Kejadian pasal yang ke-47
ayat 13 sampai 20. Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan begini. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak lagi ada uang?" Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing-kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf memberi segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dalam kisah yang kita baca di ayat-ayat tadi, menunjukkan kepada kita betapa bangsa Mesir dan Kanaan membuat satu kesalahan yang sangat fatal pada waktu itu, yaitu sejak waktu tanah tersebut mengalami bencana kelaparan, yang mereka cari atau yang mereka beli adalah gandum dan akhirnya makanan. Dua-duanya adalah barang yang dikonsumsi, sehingga akibatnya uang dan ternak mereka habis, dan akhirnya mereka menjual tanah dan badan mereka. Nah, disinilah letak kesalahannya. Yang mereka minta dari Yusuf adalah makanan, padahal makanan tidak memiliki daya pelipat gandaan. Ketika makanan sudah kita santap dan kemudian dicerna di dalam perut kita, kemana berakhirnya? Ya, berakhirnya di jamban. Nah, inilah kesalahan fatal yang dibuat orang Mesir dan orang Kanaan. Berkali-kali mereka minta makanan, dan sudah pasti akan selalu habis dimakan, sehingga uang, ternak, dan tanah mereka semuanya habis. Setelah mereka kehabisan semuanya, baru mereka sadar, tetapi sudah agak terlambat. Nah, kesadaran mereka baru terungkap pada ayat yang ke-19 bagian terakhir,
yang menyebutkan, berikanlah kami benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Mereka sadar dan berkata, kami melarat, kami tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupan kami. Karena selama ini semuanya habis dibelanjakan untuk mendapatkan makanan. Kemudian mereka berseru agar Yusuf memberi benih kepada mereka. Nah, inilah saat yang baik sekali. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Yusuf memberikan prinsip yang penting bagi kita, dan hal itu tercantum dalam ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Coba kita baca ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita tahu cerita sebelumnya. Sebelumnya mereka hanya meminta makanan, padahal makanan tidak memiliki kuasa pelipat gandaan. Hanya benih yang memilikinya. Dalam kehidupan kita, saudara dan saya, hal yang sama terjadi. Jangan sampai kita kehilangan benih dengan cara memakan semuanya untuk konsumsi kehidupan kita. Ayat yang ke-24 tadi berkata, mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Coba kita perhatikan bahwa sebagian hasil panenan itu untuk raja, sebagian ditabur sebagai benih, sebagian lagi untuk mereka makan. Ketetapan dalam perjanjian lama ini adalah gambaran prinsip dari perjanjian baru, bahwa dari semua berkat-berkat yang kita terima, sebagian harus kita kembalikan kepada Tuhan sebagai persepuluhan, sebagian ditabur, dan sebagian lagi kita makan. Ayat yang ke-25 dan ke-26 berbunyi demikian. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang ini, yaitu bahwa
1/5 dari hasilnya itu menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Dari gambaran ini sebenarnya sudah jelas bahwa jika kita melakukan kebodohan yang sama, maka kita akan habis seperti mereka. Jikalau semua berkat yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, kita makan semuanya, dan tidak ada yang kita sediakan sebagai benih, maka saudara dan saya semakin lama akan semakin berkekurangan. Semakin lama semakin tidak berdaya, dan semakin lama kita akan semakin miskin. Jadi kita harus mengerti bahwa dari semua rezeki, dari semua berkat, dari semua pendapatan yang kita terima dari Tuhan, sebagian harus kita pakai untuk kita makan, tetapi sebagian lagi adalah benih yang harus kita taburkan. Karena jikalau kita tidak mengerjakannya itu, maka kita sedang mengulang kebodohan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ada hukum tabur tuai, dan yang saudara taburkan itu akan menghasilkan tuaian bagi saudara. Jika saudara taburkan itu yang namanya benih, dan di dalamnya ada kuasa multiplikasi yang luar biasa, jika saudara melakukannya, maka hidup saudara pasti akan diberkati. Kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25 dikatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang benar boleh memiliki keinginan yang mendatangkan kebahagiaan. Namun, untuk saudara mendapatkan yang saudara inginkan dan membuat saudara bahagia, caranya sederhana saja, yaitu menabur. Dalam benih yang ditaburkan terdapat satu kuasa pelipat gandaan yang luar biasa. Karena itu Alkitab berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Karena disebar dalam pengertian ditabur, bukan dihambur-hamburkan secara percuma. Apa yang ditabur akan dituai. Semakin banyak taburannya, semakin banyak pula tuaiannya. Itulah hukumnya. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa, tidak pernah menabur, dan semuanya dimakan habis. Sehingga selalu berkekurangan, dan semakin lama semakin berkekurangan. Alkitab mengatakan, siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Hari ini, atau saat ini, saya berdoa, supaya saudara-saudara jangan sampai menahan benih saudara. Iblis memang berkata,
udah makan semuanya, karena itu adalah milikmu, itu adalah hakmu. Akan tetapi Tuhan berkata, itu adalah suatu kebodohan. Kita harus sadar bahwa ada roti yang harus saudara makan, dan ada benih yang harus saudara taburkan. Ingat, ada waktu menabur, ada waktu pula untuk menuai. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Puji Tuhan. Saya berharap bahwa firman hari ini dapat memperjelas kepada kita semua akan hukum pelipat gandaan ini, agar kita semua, khususnya jemaat di Gereja Permata Hijau, tidak ada satupun yang akan berkekurangan. Semuanya akan dicukupi. Saya tidak percaya kalau kita tidak mempunyai benih. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan, kepada kita semua Tuhan sudah sediakan benih. Jadi seberapapun benih yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Tuhan tidak minta saudara menabur banyak. Apa yang engkau punyai, sisakan seberapapun untuk saudara tanam, untuk saudara tabur sebagai benih. Dan nanti pasti saudara akan menuai. Jangan engkau habiskan semua untuk makan, untuk keperluanmu sendiri. Sisakan untuk benih seberapapun kecilnya, seberapapun sedikitnya. Dan saya percaya bahwa kita semua mampu, bisa, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita benih-benih itu untuk kita tabur. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat besarnya benih yang saudara tabur. Seberapapun kecilnya benih yang saudara tabur, itulah yang nanti akan saudara tuai. Dan ketika saudara tuai, saudara bisa menabur lebih banyak lagi. Dan nantinya saudara akan menuai lebih besar lagi. Dan kalau saudara menuai lebih besar lagi, saudara bisa menabur lebih banyak lagi. Dan kemudian saudara akan menuai lebih besar lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah hukum Tuhan yang harus kita taati. Puji Tuhan, biarlah firman hari ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk kita selalu mentaati perintah-perintahnya, hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa firman ini dapat disampaikan kepada kami semua. Karena ini adalah satu rahasia bagi kami, untuk kami bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami sadar sekarang, sebenarnya kami bisa menabur, tetapi kami seringkali tidak percaya atau kurang percaya terhadap firman-Mu. Atau kami seringkali sayang terhadap harta atau berkat yang kami miliki. Ampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan. Kami tidak mau mengulang kebodohan
orang-orang Mesir pada waktu itu dan orang-orang Kanaan pada waktu itu. Mereka hanya makan, dan makan, tapi lupa untuk mendapatkan benih untuk ditabur. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan benih kepada kami sebenarnya. Betapapun kecilnya, tapi sebenarnya Engkau sudah menyediakan benih untuk kami tabur. Tuhan, aku mau menuruti perintah-Mu, Tuhan. Mulai hari ini, seberapapun yang kami tabur, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, kami akan menuai yang jauh lebih besar lagi. Dan berkat-berkat-Mu akan melimpah ruah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk taat terhadap firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa melakukan dengan setia, sehingga kami beroleh berkat pelipat gandaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu satu persatu Tuhan, yang sudah mendengar firman ini. Kiranya Tuhan buka hati mereka, sehingga mereka sadar dan tahu apa yang mereka harus lakukan. Kepada mereka-mereka yang sudah melakukannya Tuhan, seperti janji-Mu dan hukum-Mu yang berlaku, maka mereka akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan. Demikian pula Tuhan, kepada orang-orang lain di luar jemaat kami yang juga sedang mengikuti ibadah kami, mendengar firman-Mu ini Tuhan, buka hati mereka, sehingga mereka juga boleh mentaati firman-Mu dengan menyediakan benih untuk mereka tabur, dan mereka akan mengalami multiplikasi, pelipat gandaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami, baik yang ada di daerah kami di kota Sidoarjo, maupun saudara-saudara kami yang ada di kota-kota lain, baik yang ada di Surabaya, di Magelang, di Jogja, di Wonosobo, maupun yang ada di luar negeri, yang ada di Dili, Timor Leste, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kiranya turunkanlah berkat-berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dimanapun saudara berada, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya
dan sudah menerima berkat, kita katakan dengan iman. Amin. 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 Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mujizat penuaian terjadi. Jadi bagian Jemaat GBI-PRJ. Come on, semuanya tepuk tangan yuk. Di atas kepala semuanya. Hey, hey. Woo. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
pernah mengingkarinya. Amin. Saudara dengan iman tangkap pujian ini. Pasti pulang membawa berkas. Come on. Berkasnya. Sing. Pasti pulang membawa. Berkas-berkas itu tidak terhitung saudara. Tidak terhitung. Come on, one more time, sing. Pasti pulang membawa berkas.